meluruskan sejarah Nusantara dari versi Hindu, Buddha, dan Belanda menuju versi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil 'adzim. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Wa qala Allah jalla dzikruhu, hatta idza jaa amruna wa faradtan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa an Samurata radhiyallahu an anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala Samu Abul Arabi wa Hamu Abul Habashi wa Yafithu Abul Rum, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air rahimakumullah, ketahuilah bahwa yang kami maksudkan meluruskan sejarah Nusantara dari versi Hindu dan Buddha adalah meluruskan sejarah Nusantara dari segala macam bentuk khurafat yang dibungkus cerita legenda, klenik, mitos, serta dongeng-dongeng mistis yang tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia serta penciptaan alam semesta. Demikian pula yang kami maksudkan meluruskan sejarah Nusantara dari versi Belanda adalah meluruskan sejarah Nusantara dari teori evolusi Darwin dan khurafat. Karena Indonesia sudah merdeka selama puluhan tahun, namun buku-buku sejarah Nusantara masih banyak didominasi sejarah dari metode pendekatan Hindu-Buddha, dari kisah Ramayana dan Mahabharata, serta didominasi oleh metode pendekatan ilmu biologi dari Belanda yang mengikuti teori evolusi Darwin, sehingga masih kental sekali kisah-kisah legenda asal-usul suatu negeri atau asal-usul suatu daerah atau asal-usul tokoh-tokoh atau situs bangunan zaman kuno di Nusantara yang diceritakan penuh mitos dan klenik. Kemudian Belanda memberikan bumbu-bumbu mistik agar rakyat pribumi terbuai dan tak mampu berpikir logis. Kini sudah saatnya para generasi muslim di Nusantara berupaya untuk meluruskan sejarah asal-usul bangsa di Nusantara dengan menggunakan metode pendekatan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta athar para sahabat Nabi yang sahih. Karena fitrah penciptaan semua manusia di seluruh dunia adalah dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah manusia menyebar ke seluruh penjuru dunia selama ribuan tahun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang usianya 960 tahun. Bayangkan, usia Nabi Adam sendiri 960 tahun. Ini sangat lama sekali. Indonesia merdeka tahun 1945 hingga tahun 2021 kini belum genap 100 tahun. Tapi manusia sudah menyebar memenuhi bumi. Bayangkan kalau
manusia itu menyebar selama ribuan tahun hingga 10 generasi berikutnya. Maka manusia generasi pertama telah punah. Jadi manusia sejak Nabi Adam hingga 10 generasi berikutnya telah punah, karena semuanya mati tenggelam oleh banjir bandang. Semuanya mati tenggelam oleh banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, kecuali tersisa 8 orang saja. Kemudian setelah banjir bandang, maka seluruh manusia generasi kedua adalah dari keturunan 8 orang tersebut. 4 orang laki-laki adalah Nabi Nuh dan ketiga putranya. Sedangkan yang 4 orang lagi adalah perempuan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi istri Nabi Nuh dan istri ketiga putra beliau. Dasarnya adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad beliau dan juga Imam At-Tirmidzi. An Samurah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Samu Abul Arabi. Bermula Sam Abul Arabi yaitu bapaknya orang Arab. Wahamu Abul Habasyi, dan bermula Ham Abul Habasyi yaitu bapaknya orang Habsyi Ethiopia, orang yang berkulit hitam. Wa Yafithu Abul Rumi, dan bermula Yafith Abul Rumi yaitu bapaknya orang Rom, orang Romawi, orang-orang Eropa. Sam, Ham, dan Yafith ini adalah ketiga putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sedangkan Kanaan dari putranya Nabi Nuh mati tenggelam berserta ibunya. Kemudian ketiga putra Nabi Nuh yang bernama Sam, Ham, dan Yafith semuanya beriman sehingga dia selamat. Sam punya istri, Ham punya istri, Yafith punya istri. Berarti berjumlah 6 orang. Ditambah dengan Nabi Nuh sendiri 7 orang dan istrinya Nabi Nuh yang beriman 8 orang. Jadi setelah banjir bandang itu, semua manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam semuanya yang sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai di pulau-pulau di Nusantara, semuanya mati kecuali 8 orang ini. Akhrajahu Ahmadu fi musnadi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu oleh Imam Muhammad bin Hanbal fi musnadi dalam kitab musnad beliau, nomor hadis 20.637, wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3931. Jadi seluruh manusia di muka bumi ini adalah keturunan dari 4 orang itu, yaitu Nabi Nuh sendiri dan ketiga putra Nabi Nuh. Sam adalah bapaknya orang Arab, artinya bapaknya orang-orang Asia yang berkulit tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Ham adalah bapaknya orang Ethiopia, yaitu bapaknya orang-orang yang berkulit hitam. Dan Yafith adalah bapaknya orang Rom, yaitu bapaknya orang-orang Eropa yang berkulit putih sekali yang menuju ke merah-merahan. Kemudian dari ketiga putra ini, putra-putranya mengadakan perkawinan silang, sehingga muncullah bangsa-bangsa yang berkulit seperti orang Cina, seperti orang Eropa yang ada di Mongolia, yang ada di Turki, kemudian orang-orang Korea, dan juga memunculkan kulit-kulit seperti orang India dan orang-orang Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa orang-orang yang ada di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.